Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila siddihi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Khalaf min hadal kitab al-Syekh Al-Alim Burhanuddin Az-Zurjani wa jami' ma tawassalna bihim da'iman ala ma nawahu al-hayyullah bin wa taharun wa alim aqma taslim salabul majlis. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد ننمي بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى. إن شاء الله اليوم سنقرأ أول مرة في كتاب تعليم المتعلم طريقة تعلم للشيخ برهان الدين الجرجاني. وعليكم أن تقرؤون من مقدمة المؤلف مقدمة kitabnya dan mukadimah nanti ya mukadimah kitab programnya kan belum mulai dari alhamdulillah dari pada Bani Adam ini ada baru beda itu kalau enggak ambil gitu ya apa enggak. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa sa'rihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Muqaddimatul mu'allif. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami' Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi binabi'il ulumi wal hikami. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajudduna wa ilal ilmi la yasiluna wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramuna kama annahum aqta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu
wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikami raja'ad du'a'i li minar raghibina fihi wal mukhlisina bil fawzi wal khalasi khilaf wal khalasi fi yaumiddini ba'dama stakhartu Allah fi wa sami'tuhu wa sammaituhu ta'limal muta'allim fi tariqati ta'allum wa ja'altuhu usulan sammaituhu ta'limal muta'allim fi tariqati ta'allum wa ja'altuhu usulan. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa tabati. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tarbiyatihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsini. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati waqtibasil adabi. Faslun fil wara'i fi hali ta'allumi. Faslun fima yurasul hifdha wa fima yurisu wan nisyana. Wow. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan ada kita pun nanti depannya. Ribet sangat. Ada kitab bukan itu kitab. Sebenarnya ada beda. Ini judulnya apa? Ta'limul muta'allim tariqut
ta'allum. Samaituhu ta'limal muta'allim. Tariqat ta'allum. Kalau itu adabul alim wal muta'allim. Farak kabir. Farak kabir. Apa makna farak kabir? Muqaddimatul muallif, muqaddimah dari pengarang. Siapa pengarangnya? Al-Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zurjani. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi bid-darin amin. Qala alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, mengutamakan anak cucu Adam manusia bil ilmi dengan ilmu wal amali ala jami'il alami, dan mengutamakan anak cucu keturunan manusia juga dengan amal, diutamakan atas segenap alam. Segenap alam apa alam? Siwallah, apa-apa yang selain Allah, alam itu. Allah Khalik Rabb. Nah, kita termasuk alam, tapi kita diutamakan dari sebangsanya kita yang alam-alam itu. Oleh sebab apa ya? Ditafdilnya bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Ya. Baknya bak sababiyah. Sebab Allah tafdil kita, jar majrur muta'alliqun bi faddala bil ilmi wal amal. Sebab Allah utamakan kita dibanding seluruh alam adalah ilmu dan amal. Kalau nggak ada ilmunya, nggak ada amalnya, jangan ngaku-ngaku makhluk paling sempurna. Waliyadzubillah. Ya, orang yang udah punya ilmu juga nggak akan ngaku makhluk sempurna. Tapi ya, apalagi yang nggak punya ilmu, nggak punya amal, yang nggak ada pantas. Ya, dia benar. Lah bubu. Nah, taruh sini. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam ala Muhammadin sayyidil Arabi wal Ajam. Senantiasa mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sayyidil Arab, penghulu atau pemimpinnya orang Arab dan juga orang Ajam. Apa Ajam? Selain Arab. Jadi kalau ada orang bilang bahasa Suryani, bahasa Ajami, bahasa Ajami, bahasa yang mana? Bahasa Filipina, Tagalog. Mima. Itu bahasa Ajami itu dia. Mima, mainan Mima. Bahasa Ajami ya itu. Bisa di bahasa Ajami, bisa selain Arab. Benar yang ngomong itu ya. Bahasa Suryani bisa, bahasa Suryani, bahasa para perokok Suryani. Ya, baik. Nah, jadi Rasulullah SAW bukan hanya sayyid sayyid usul qabilati wa huwal Arab, tapi juga sayyidul Ajam. Dan selalu, walaupun bukan orang Arab, walaupun orang Ajam, selalu bangga kalau Rasulullah sayyidul Ajam juga, ya. Misalkan orang bangga sama kelompoknya aja. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga mudah-mudahan atas keluarganya dan para sahabatnya. Ya Nabi al-ulumi wal hikami. Manba. Sumber mata air, sumber kalau air mengalir kan tuh di awal dari hulu ya, namanya hulu ya. Di mata air itu kan, kemudian membuat sungai sampai kepada hilir. Kemana hilir tuh? Laut ya, muara, sumber muara. Nah itu berarti sumbernya di atas gunung itu yang mata air itu ya Nabi, jamaknya. Mufradnya yanbo. Sumber apa? Sumber ilmu dan hikmah keluarganya Rasulullah dan para sahabat. Ya, apalagi Sayyidina Ali itu kan, karamallahu wajhah. Ya, beliau termasuk ahli bait Rasulullah, termasuk sahabi juga ya, pasti ahlul bait sahabi juga ketika itu zamannya. Kalam-kalamnya kan kalam-kalam hikmah semua itu. Ya. Wa ba'du, walamma ra'aitu katsiran min at-tullabil ilmi fi zamanina yajiddun
Ketika aku melihat banyak sekali murid para penuntut ilmu di zaman kita ini, yajiduna wa ilal ilmi yasiluna, bersungguh-sungguh, dan wa ilal ilmi la yasiluna, maksud bersungguh-sungguh ini sindiran kali ya. Jid kan artinya bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh gitu sindiran kali ya. Mungkin atau ada khotok ini udah sakat nih. Sakatatil wawu min jim. Wawu yajid. Gimana maksud? Gak pakai wawu yajidun. Atau la yajidun gitu kali ya. Soalnya bersungguh-sungguh artinya. Nah, menyindir kali ya, sebenarnya males-malesan gitu. Wa ilal ilmi la yasilun, dan kepada ilmu tidak sampai dia, alias ya tidak sampai goyatul muna, tidak sampai kepada puncak keinginan dia belajar tapi tidak dapatkan hasil. Wa min manafi'ihi wa samaratihi, dan daripada manfaat-manfaat ilmu dan juga buah-buah ilmu, faidah samaratnya ilmu. Wahyal amal, apa faidahnya ilmu? Amal. Kita belajar kemudian untuk beramal dengan ikhlas. Kumpulin ilmu, belajar diamalin kah? Enggak mau ngapain. Karena tujuan ilmu adalah untuk amal. Ya. Ubihi wan nashri, mengamalkannya dan juga menyampaikannya kembali. Maka jangan pelit sama ilmu. Ya. Yuhramuna kama annahum akhta'u tara'iqahu. Mereka yuhramun, mereka dihalangi, diharamkan daripada itu semua. Kama annahum, sebagaimana mereka akhta'u, salah, tara'iqahu, dalam metode-metode belajar mereka, jalan cara mereka belajar. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat sebagai pembelajar. Jadi ada metodenya belajar yang tepat, ada syarat-syaratnya. Minimal belajar aja. Belajar iya. Saja. Tapi adabnya, ada majelis, adabnya pada ahli ilmi dan sebagainya nggak ada. Ya, bukan begitu caranya belajar. Datang iya kelas, datang iya pengajian, datang iya majelis, datang iya tempat belajar. Tapi hatinya tidak hadir, ya pantas lah ya silun. Pantas nggak sampai kepada munaknya, kepada harapannya dia. Wah, saya pengen beasiswa Ustadz. Ya ayo. Tapi kagak datang. Ya pantas. Iya. Cita-cita doang ya. Si Pulan nggak ada di sini, si Pulan jauh. Wa ilal ilmi, udah. Wa kullu man akhta'ad dariq dalla. Semua orang yang salah jalannya, tarik, salah metodenya, mesti dalla, mesti sesat, salah, keliru. Ya. Mau betulin motor, kan ada caranya betulin motor servis. Buka baut ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya? Oh iya. Enggak, di ke kanan terus, kok macet ya? Kok nggak bisa ya? Salah caranya. Ya keliru, bukan gitu. Caranya ke kiri, bener ke kiri, ke kanan. Nah, di dolar. Sama, kalau motor aja kita bisa maklumi caranya salah, nggak bakalan sampai. Apalagi belajar ilmu. Jadi belajar juga ada cara. Nah, kita lagi belajar bagaimana untuk belajar. Jadi belajar kitab Ta'limul Muta'alim itu belajar bagaimana cara belajar yang benar, supaya ketika belajar kita tahsilul maksud, menghasilkan apa yang jadi tujuan kita, bukan abas begitu. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla, dan tidak akan memperoleh tujuannya sedikit maupun apalagi banyak. Tujuannya yang sedikit ataupun banyak itu qalla jumlah fi mahali sifat ya, jumlahnya menjadi naat. Qalla fi'il ama fa'il, dhamir mustatir takdiru huwa, kembali ke maksud. Tidak akan sampai apa yang dituju dia yang sedikit ataupun yang banyak.
Nah, ketika beliau melihat fenomena ini nih, ya, fenomena murid-murid mulai pada malas belajar ya, atau belajar sih, tapi cara belajarnya tidak tepat, meninggalkan syarat-syaratnya dan lain sebagainya, maka aku pengen, wa ahbabtu, dan aku senang, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada para tulab itu, para tulabil ilmi itu, ya, tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi, jalan untuk bagaimana caranya belajar sesuai dengan apa yang aku dapati, aku lihat, aku dapat peroleh fil kutub, di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidati ulil ilmi, dan apa yang aku dengarkan daripada para guruku ulil ilmi, para ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, alim. Ya, jadi beliau kumpulkan kodifikasi ini kitab dari kitab-kitab yang beliau baca dan dari tutur pinutur daripada guru-guru beliau. Apa tujuannya? Roja ad-du'a ili ulil ilmi wal hikam. Ini koma-koma ini kurang tepat ya kayaknya. Ulil ilmi wal hikami, orang ahli ilmu dan ahli hikmah. Siapa guru-gurunya? Syekh Burhanuddin Az-Zurjani. Roja'ad doa ili. Nah, jadi apa roja'a di sini? Mengharapkan doa untukku. Nah, jadi apa roja'a di sini? Ayo wahid, tafadhal. Maf'ul oleh ajli. Ahsan. Tuh roja'a tuh. Bentuknya apa? Mas dar sigote. Ya. Jangan isim fa'il sangka maf'ul ajli. Ya. Demi Habibah. Iya itu Habibah. Habibah fi qalbi. Ya. Kenapa nasab maf'ul ajli? Demi kesayangan, kekasih, kecintaan. Tapi kan sifat musabahah. Bismil fa'il. Iya. Habibah. Kalau Ica jamit ya, nggak mustaq dia. Ya. Tarik kali. Ya. Jadi aku pengen menjelaskan tujuannya apa. Pengen menjelaskan bagaimana yang tepat itu sebagaimana yang ada di kitab dan perkataan guru-guruku. Berharap untuk mereka semua, para talib ilmu yang mentelaah ini, mendoakan kepadaku. Minar ragibina fihi li minar ragibina, doa li minar ragibina, doa untukku dari orang-orang yang ragibina fihi, senang untuk membacanya, senang untuk memperoleh ilmunya. Al mukhlisina bil fauzi, yang ikhlas bil fauz, sebab keberuntungan. Al mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Lalu oh, atopnya benar atopnya al khalas ke roja'a, wal khalasa fi yaumiddin, tujuannya juga adalah, jadi maktubnya ke maf'ul ajlihnya. Ya, iya benar. Wal khalasa, dia maktub ma'rifah ke ma'rifah ya. Roja'a kan ma'rifah tuh karena diidofahkan kepada yang ma'rifah. Jadi aku ingin menjelaskannya ini tujuannya supaya khalas fi yaumiddin, mendapat ibaratnya nggak ada tanggungan apa-apa nanti di hari pembalasan. Supaya khalas, natakhalas min hisabin, kita selamat lah ibaratnya daripada apa yang terjadi di hari pembalasan nanti. Ba'da mastakartullaha fihi, setelah aku beristikharah, minta petunjuk, minta dipilihin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wasammaituhu, aku mengerjakan itu ya, setelah aku istikharah, maka aku namakan ini kitab Ta'limal Muta'allim. Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Artinya apa ya? Mengajarkan para pembelajar bagaimana cara
metode untuk belajar. Waja'altuhu fusulan, dan aku jadikan ini kitab fusulan, berpasal-pasal. Jadi di bawah pasal-pasal. Pasal pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, dalam masalah esensi ilmu itu apa, fikih itu apa, dan keutamaannya apa. Nah, jadi kan orang itu lebih termotivasi kalau tahu tujuannya. Tujuannya berarti apa sih esensi ilmu yang kita pelajari dan apa keutamaannya. Gitu. Jadi diiming-imingin dulu kan manusia mah begitu. Ngapain sih kerja? Oh gajinya UMR 4 juta. Oh ya semangat. Apa sih kerja? Ngapain sih kerja? Ya kerja aja dulu, nggak tahu ntar gajinya apa. Kalau males-malesan, iya. Males-malesan kalau gitu. Kalau ada duitnya kan semangat, dia bisa ngumpulin. Nah, ini lamun aja tuh. Paslon niyati fi halit ta'allum. Pasal yang selanjutnya, niat dalam keadaan pada saat belajar. Itu boleh kalau diilangin fi-nya jadi fi niyati halat ta'allum. Pasal menjelaskan niat keadaan atau waktu lagi belajar. Jadi apa kalau fi-nya diilangin jadi halah? Yang benar. Mentang-mentang tulisannya hal jadi hal gitu. Kalau fi-nya dihilangkan, Anda bilang itu kalau fi-nya dihilangkan, bacanya halat ta'allumi, sah-sah saja. Jadinya paslun fi niyati halat ta'allumi. Pasal membahas tentang niat ketika belajar. Jadi apa halat? Jadi apa? Dipakai mulu dari tadi jawab. Benar apa benar? Jadi apa? Gorob apa? Gorob zaman. Kan gorob itu mentakdir makna fi. Jadi fi-nya dihapus ya kan? Nah, itu boleh kayak gitu. Kan jadi makin terasah lagi itu kan. Oh begini, oh begini. Makin keren lagi. Ya. Nanti ada pasal juga. Biasa nih. Ini caranya teman-teman nih. Teman-teman mungkin terinfluence dari taklim. Ini kalau lagi ngajar nih dia. Satu biar motivasi yang jamaah, apalagi baru katanya. Gimana? Apa obrol harus obrol daftar isi. Jadi kasih tahu dulu daftar isi. Ibaratnya kita kalau rumah makan kasih tahu menunya supaya orang, wah, ayo datang ke sana. Ya itu. Emang belajar apa sih? Pretelin atau nanti kita akan belajar ini, kita akan belajar ini, akan belajar ini. Makanya disebutin begini. Kan kadang enggak langsung aja kitab tuh kan. Di Muqaddimah langsung isi. Ini kan disebutin apa? Oh nanti kita akan belajar ini, belajar ini, belajar ini. Jadi nunggu per episodenya. Ya. Kayak SpongeBob. Bapak kan nggak bersambung dia. Lain sama Cinta Fitri ya. Kalau Cinta Fitri bersambung tuh. Jadi kita rada males juga. Aduh, lanjut lagi. Kalau nggak One Piece dah One Piece. Ya. One Piece kan nyambung. Tapi kalau SpongeBob kan nggak. Satu episode kelar cerita. Jadi enak nontonnya nggak ada beban gitu. Ya besok nggak nonton lagi juga kita udah nyesel. Tapi kalau One Piece kan elah Allah. Makanya sebelum terjangkit virus kecanduan ya anak cut duluan tuh jangan sampai. Ya betul. Nah, paslun selanjutnya ada pasal nanti ikhtiyaril ilmi, bagaimana memilih ilmu apa yang kudu kita pelajari. Wal ustadi, dan memilih ustad, guru. Jangan salah-salah. Ya, masa ketemu ini jadi murid atau tolong jadikan saya murid. Karena bilang guru, semua dibilang ustad. Ya, jangan semua dibilang ustad. Khawatir apa? Mudarat buat ente, mudarat buat yang dipanggil. Ya. Nah, kan kita tahu konotasinya, asosiasinya apa? Diasosiasikan apa kata ustad di Indonesia? Kata ustad diasosiasikan sebagai orang yang punya ilmu. Kalau semua asa pakai baju koko dikit, pakai rida dikit kita panggil ustad, kasihan dianya. Nanti akhirnya dia, orang sini panggil ustad, orang sini panggil ustad. Jangan-jangan saya ustad ya. Iya, kan jadi merasa dia. Maksudnya dalam artian jangan-jangan saya emang orang alim ya. Jangan-jangan, kok bisa orang jangan-jangan ya?
Itu aja udah nggak mungkin tuh, udah nggak yakin dengan ilmunya dia. Kalau jangan-jangan akhirnya ntar dia mengamini panggilan tersebut, ya ya udah emang saya ustadz lah, biarin aja. Akhirnya orang makin banyak panggil ustadz, akhirnya nanya sama dia satu ilmu, dia nggak tahu, keringet dingin, aduh saya udah kadang dipanggil ustadz, ditanya nggak jawab, malu ini Roman, besok-besok nggak dipanggil ustadz lagi nih, udah kenyamanan ya, ustadz sindrom biasa, kan ada star syndrome tuh ya, ini ustadz sindrom. Akhirnya apa, udah dah, dia kan juga nggak tahu jawabannya, saya jawab aja sekenanya ya, yang penting yang baik-baik ya, padahal jangan sampai begitu kan. Innallaha qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, alias dibikin lupa. Kalau Allah mau cabut ilmu, caranya bukan dibikin lupa, ya kan? Jarang yang lupa ngeblank begitu kan. Tapi gimana Allah cara cabut ilmu? Biqabdil ulama, dengan cara dicabut juga ulamanya, alias diwafatkan. Kalau Allah mencabut ilmu, maka cabut ulamanya. Makanya ada masal mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang berilmu sama aja wafatnya alam keseluruhan. Ya, nggak ada ilmu, ilmunya dicabut. Cara nyabut ilmu kan nyabut orang alim. Hidupan alam ini nggak ada ilmu bagaimana? Ya, baik. Terus apa lagi lanjutan hadisnya? Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ru'usan juhala. Sampai ketika Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'us, pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu wa abtau bighairi ilmin. Mereka kemudian ditanya satu fatwa, satu ilmu, fa'abtau, sehingga mereka menfatwakan bighairi ilmin, tanpa ilmu yang mutqin. Apa yang terjadi efeknya? Fadallu wa adallu. Merekanya keliru, sesat, salah, dan membuat orang lain keliru, sesat, dan salah. Jadi jangan asal-asalan. Ada US sedikit, ya husnuzon, bagus. Tapi kan makanya dipelajari bagaimana cara memilih ustadz dengan tepat. Bukan cuma itu, apa? Wakhtiyar asyariki, syarik. Apa syarik? Sekutu kecil, sekutu. Apa teman, sodik. Syarik itu teman ketika belajar itu. Menjalas janas. Siapa yang duduk bareng tidak akan sejenis dengannya. Maka pilih juga teman duduk. Kalau ini mah enak dia bertiga man, ya. 3. Ya. Kalau banyak kalau repot ya. Satu bilang gini, ada yang mulut toksik apa. Hati-hati. Ya, santri belajar dari nggak usah ikut-ikutan anak muda lain mulut toksik apa segala macamnya, ngomong yang kasar-kasar. Ya, kalau bisa jangan gue dulu dah. Kalau di sana ya. Baik. Nanti kalau mulut udah bagus, hati ikutan lembut. Mulut lembut, halus, hati ikutan lembut. Orang juga yang di luar, yang melihat gerak-gerik dan tutur ucap kita seneng. Tapi kalau ngomongin kasar, dia penampilan begini. Kalau ngomong kasar, kaget orang. Begini nggak sesuai ya. Itu jangan. Ya. Yang lembut-lembut ngomong, yang halus-halus. Wasabat, dan juga mengenai sabat. Apa sabat? Jejak. Ruang kita istiqomah. Enggak, ini tulang tepun. Ya. 40 hari bisa baca kitab. Wis, baru semangat ya. Yang 40 hari ini bisa jadi kiai. 40 hari jadi kiai. Giliran dulu tahu pas belajar 40 mandi, saya nggak bisa baca kitab. Nggak jadi, males gitu. Oke, nggak ada sahabat.
ya. Maka aja belajar ilmu tuh tulaz zaman. Nah, harus ada waktu masa yang panjang, ya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ad. Dengan ukuran capek, letih, taab, ya. Itu perih, pahit, engkau akan dapat ma'ali, apa makom-makom yang tinggi itu, ya, di sisi Allah. Nggak ada capek, ya nggak ada. Itu. Nanti pasal selanjutnya fi ta'zimil ilmi wa ahli. Pasal tentang mengagungkan ilmu dan juga ahlul ilmi, ahli ilmu, ya. Seperti bagaimana mengagungkan kitab, ya. Bagaimana mengagungkan guru, termasuk mengagungkan sama-sama muta'alim, pelajar, ya, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya pengagungan di hati kita akan ilmu dan ahli ilmu, nanti kita lebih legowo menerima ilmunya, maka nanti berbuah amal. Kalau kita underestimate, nggak ada pengagungan sama sekali, menganggap rendah, ya udah, nanti apa yang disampaikan masuk kuping kanan, keluar persawangan. Iya. Tapi kalau pandangan kita tinggi kepada ilmunya, apa yang kita pelajari, pandangan kita tinggi kepada ahli ilmunya, siapa yang ngajar, maka apa yang masuk, apa yang diserap, akan kita terima dengan hati yang luas, dengan pandangan kita tinggi, begitu. Kayak gini dah analoginya, kita disuruh anak kecil, sama disuruh orang tua kita, kalau nggak guru, kira-kira kita gercep yang mana? Disuruh sama orang tua sama guru, ya, karena ada pandangan tinggi. Anak kecil, siapa lu nyuruh gua? Kan begitu. Naudzubillah, sebenarnya ya anak kecil juga harus kita punya pandangan. Semuanya kita harus menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain, gitu. Lebih-lebih kepada orang tua, lebih-lebih kepada ahlul ilmi, ya. Kali itu kita mandang ahlul ilmi. Bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi duduk samping Rasulullah SAW. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah SAW, ya. Datang Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Dia berdiri, beliau menggeser tempat duduknya, persilahkan tempat duduk yang terdekat dengan Rasulullah untuk diduduki Sayyidina. Lihat penampakan demikian, lihat kejadian demikian, apa ucap Rasulullah SAW? La ya'riful fadla min zawil fadl illa zawul fadl. Tidaklah mengetahui keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan kecuali orang itu juga punya keutamaan. Jadi yang tahu orang lain itu punya keutamaan hanya orang yang punya keutamaan di hatinya. Kan Sayyidina Ali mempersilahkan atas dasar beliau menganggap Sayyidina Umar bin Khattab itu punya keutamaan, fadl. Dan yang melakukan yang demikian adalah orang yang punya keutamaan juga. Enggak, lihat guru biasa aja, atau lihat ustadz lain, misalkan ente ustadz, lihat ustadz lain ada dengkinya, ada hasutnya, nggak mau bukan gue ustadz juga, sama lah. Itu berarti tidak punya fadl dalam hatinya, karena dia nggak tahu kalau itu ahlul fadl. Kalau dia tahu itu ahlul fadl, dia akan muliakan sebagaimana ahlul fadl dimuliakan. Berarti dia juga punya fadl. Jadi jangan sangka muhibbin nih, para pecinta itu zawul fadl. Orang muhibbin di fulan, muhibbin lil habaib, muhibbin lil syekhma, pecinta kepada para habaib, misalkan pecinta pada syekh tertentu, pada kiai tertentu, pada ustaz tertentu. Jangan mentang-mentang muhibbin dianggap tidak lebih utama dari ustadznya itu sendiri, dari guru. La ya'riful fadl min ahlil fadl atau min zawil fadl illa zawul fadl. Kalau engkau mengetahui keutamaan dari orang yang punya keutamaan, berarti dalam hatimu punya keutamaan. Ya. Paham?
Baik, lanjutin habis ini. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Udah. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Pasal menerangkan tentang jid, apa bersungguh-sungguh, wal muwadzabah rutin, continue, sambung, belajar terus-terusan, wal himmah dan semangat. Selanjutnya faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal menerangkan tentang bidayah permulaan sabak. Sabak itu ambil dari fastabiqul khairat. Ini mulai sesuatu itu di hari apa, kapan. Nah, yang mulai itu yang hasanah kita tahu. Mulai sesuatu afdalnya di hari itu dari sini. Dari kitab Ta'limul Ta'lim. Wa qadrihi dan bagaimana kadarnya, ukurannya, wa tartibihi dan urutannya. Faslun fit tawakkul, pasal membahas tentang tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala. Jadi jangan menganggap kita ilmu yang Allah berikan, ilmu yang ada pada kita itu semata-mata karena kita belajar, karena kita sungguh-sungguh. Hebat juga nanti bisa tahu gitu. Iyalah, gue belajar, emang lu ya. Lah. Apa Allah gunakan redaksinya pada Al-Quran buat orang ilmu alladzina utul ilmu, orang-orang yang didatangkan kepada dia, diberikan kepada dia ilmu, bukan orang yang mendatangi ilmu, bukan orang yang berusaha untuk ilmu, tapi didatangkan. Ya, kalau semua usaha itu mesti sepadan dengan ilmu yang didapatkan, maka kenapa kita lihat ada yang orang bersungguh-sungguh betul-betul tapi tidak sebegitu usahanya, ada yang tidak terlalu sungguh-sungguh tapi masya Allah cerdas, semata-mata itu kemauan kehendak Allah. Tapi sebagaimana kata Habib Allah Baharun, la ya'ti al-barakah min alamil ghaib ila di harakah min alamil zahir. Tidak akan datang keberkahan dari alamul ghaib dari Allah Ta'ala itu kecuali setelah adanya gerakan di alam zahir. Tetap belajar, bukan berarti kalau gitu santai aja ya, silakan aja. Bisa nggak dapat ilmu santai gitu. Ya, bisa ilmu gile-gile. ilmu laduni, laduni. Ilmu stand up dapat ya kalau diem aja. Ya kan dikit-dikit ketawa, lama-lama dia diem-diem ketawa, dia stres. Ya, paslun fi waktu tahsil. Pasal juga membahas waktu untuk tahsil, tahsilul ilmi, belajar tuh kapan mutolaah, kapan murojaah, kapan ada waktu-waktunya. Cakep. Paslun fi syafaqati wan nasihah. Karena talib ilm, pelajar kan teman-temannya talib ilm juga dan sebagainya. Nah, dibahas juga tentang syafaqah, rasa kasih sayang di hati, dan nasihat menasihati. Jadi sama teman juga harus ada kasih sayang, nasihatin. Kalau lihat ada kesalahan, nasihatin bukan marahin. Kalau nasihat mah tujuannya ikhlas, pengen kebaikan buat itu orang. Ya. Nah, kalau lain ama pengen ngunggul-ngunggul, ya bohirin nasihatin depan orang, terus abis itu abis nasihatin dalam hati itu kan, gue udah berkata emang gue lebih ini ya kan, suka ada begitu ya, abis nasihatin orang. Nah, itu bukan nasihatin, namanya ngumpul kabur waliyalu billah. Nah, jadi sama teman saling ada kasih sayang ya Allah, di umatnya Rasulullah. Jadi pandang jangan manusia biasa nih pengen lihat Kak Rifai lihat Ukasa, itu lihatnya jangan manusia biasa, orang Bogor biasa, orang Palembang biasa, orang Depok masih juga nih. Bukan semata-mata itu, tapi lebih daripada itu lihat sebagai umatnya Rasulullah, yang mana azizun alaihi ma'anittum, berasa berat apa yang menimpa kalian. Di sisi Rasulullah rasanya berat apapun yang menimpa kalian. Kalau kita nyakiti umatnya Rasulullah SAW, maka nanti rasa beratnya sampai kepada Rasulullah. Jadi jangan lihat mata-mata itu, ya lihat umat Rasulullah ini. Ya. Wahakala. Ketika bangun melihat sampingnya itu, kan Pak Ilyas Ukasa. Ini yang dipanggil Rasulullah waktu pertama dibangkitin. Yes. Umati. Nah, ini. Yang satu sama ngelihat itu juga. Jadi akhirnya ngelihat fadl di masing-masing. Ya, ini apa ileran sih, aduh ya Allah, ya udah lihatnya
apa namanya, kekurangan mulu dah. Kalau kita lihat kekurangan mulu dari objek tertentu, kita nggak akan ngambil faedah daripadanya. Karena ngelihat ente ini kurang aja, sana nggak bisa dapat faedah dari ente gitu. Tapi kalau aneh lihat ente dengan pandangan tinggi, pakai aneh merasa dirinya lebih rendah daripada ente, karena akan dapat akhir kan sifatnya ke bawah, bukan ke atas. Ya. Wah kita habisin pasal ya. Faslun fil istifadah waqtibasil adab. Pasal dalam istifadah. Istifadah juga belajar artinya. Waqtibasil adab dan iktibasul adab. Tentang adab-adabnya iktibas apa artinya ya? PR itu. Faslun fil wara'i fi halit ta'allum. Pasal tentang wara'. Coba hati-hati. Fi halit ta'allum. Mesti muta'allim itu ada wara'-wara'nya. Apa wara'? Tarpush syubhat, meninggalkan yang syubhat. So, ya kan, hati-hati makanya barang yang bukan punya barangnya tanpa izin ada padanya jangan ada itu di tempat ente konsumsi dan sebagainya. Apalagi yang haram. Kalau dia haram-haram udah kan jauh lah dari wara', ini yang syubhat, si samar-samar. Man hama haulal hima yushaka an yaqafi. Siapa yang menggembala di sekitar pekarangan orang lain, di luar padahal, maksudnya di pagar orang lain, takutnya itu kambing masuk-masuk ke pekarangan orang itu. Enggak, saya di luar, di sekitarnya doang, kan nggak nyampe situ. Yang namanya kambing nggak punya pikiran, bisa aja masuk, nggak dikhawatirkan gitu, sama aja. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Yang ada di antara keduanya syubhat. Seperti ibarat pagar itu. Kalau kita beri dirinya di pagar itu, takutnya kita jatuh ke yang haram. Dan kemungkinan besarnya jatuh ke haram dibanding ke halal. Kayak kambing aja itu. Ya. Itu ya, juga jaga dirinya warok ya. Tinggalkan yang syubhat, apalagi haram-haram ya dibilang HP ini hati-hati. Hati-hati, keseharian hati-hati ya. Yang lebih wajib jangan nggak ada himmahnya, jangan nggak ada fokusnya, jangan ada merasa penting. Wah kira pasal fima yurisul hifdha wa fima yurisu an-nisyan. Pantasan ada wawunya karena ada dalam kurung. Maksud ini mungkin digabungin nih. Kan nuskhoh orang mentahqiq itu kan manuskrip digabungin. Ada yang ada dalam kurung, makanya dalam kurungin. Seharusnya begini juga cukup nih. Fima yurisul hifdha wan nisyan. Apa-apa yang bisa mewariskan alias menyebabkan hafalan yang kuat, dan apa-apa yang sebaliknya menyebabkan lupa dikit-dikit lupa. Terbahas itu juga. Nah, yang terakhir pembahasan tentang bima yajlibu rizqa. Apa-apa yang bisa mendatangkan rezeki. Karena tahu beliau kan thalib ilm. Iya, makanya 2 kali sehari. Karena ayam tulangan aja. Kadang telat ya, makanya gimana cara narik rezeki. Jangan buru-buru, lu udah tahu pasal lagi ini langsung baca lagi tuh ntar ya. Wah gimana caranya? Wah udah ketahuan ada tujuannya begitu. Santai. Wama yamna'uhu, dan apa yang bisa mencegah rezeki itu sendiri. Wama yazidu fil umri, dan apa yang bisa menambahkan umur alias keberkahannya ya. Wama yanqusu, dan apa yang mengurangi. Wama taufiqi illa billah, tidaklah ada taufik kecuali dari Allah. Taufikku itu semata-mata dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya juga aku kembali. Wallahu a'lamu bishawab. Hal min soal, ada pertanyaan? Besok bahas tentang faslun fi mahyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Pekan depan ya. Silakan fadhil. Baik. Mal farqu bainal adabi wal akhlaq. Ammal adabu fa aksar ma yutlaqu la muradi adab zahir. Kalau adab itu kebanyakan disebutkannya untuk merujuk kepada adab-adab zahir. Adapun akhlak itu baik yang zahir maupun yang batin. Begitu. Ya.
Paham? Hati, iya, sama ustadz, oh di belakangnya mah, gua mulu disuruh. Ah, itu ya ada adab ya, cuman akhlaknya kagak. Gak ada akhlak, gak ada akhlak. Ya, jangan. Iya, secara penggunaan kan demikian. Itu. Ya, dan adab juga akar katanya sebenarnya adalah peradaban, kan disebut peradaban. Hadharah. Orang yang muta'addib, orang yang peradabannya tinggi, tidak terbelakang. Jadi seharusnya orang makin berilmu itu sikapnya makin menunjukkan kalau dia orang berilmu, beradab. Peradaban sebetulnya. Kalau akhlak, masuk akhlak itu tawadu, ya. Tawadu itu bukan cuma silahkan segala macam. Tawadu itu betul-betul engkau merasa dirimu lebih rendah dibanding orang lain. Kalau masih ada bukan apa kurang tapi nggak enak depan orang, itu namanya tasonno, buat-buat. Ngapain sih, ngapain kita mencari kepuasan manusia dengan cara melakukannya yang mengundang murkanya Allah Ta'ala, bikin senang manusia dengan cara mengundang murka Allah. Jangan kesenok makanya. Gimana caranya? Udah, anggap diri paling rendah aja, paling rendahnya manusia diri kita. Man ra'at fi nafsihi tawadhu'an wa huwa mutakabbirun haqqan. Tapi yang hati dirinya ada ketawaduan, seorang tawadu. Dengan gaya-gayanya menunjukkan ketawaduan dia. Lalu dia merasa dirinya tawadu, maka itu ketakaburan yang hakiki. Waliyadu billah. Merasa diri paling banyak dosa, paling banyak lalai, paling banyak salah. Itu. Gimana cirinya orang yang tawadu begitu? Ketika disalahin, diterima. Oh ya, orang saya banyak salahnya. Apa yang terucap dari mulutmu daripada engkau nasihati saya dengan cara mengasih tahu kesalahan saya di mana, itu nggak seberapa dibanding apa yang saya tahu daripada kesalahan saya. Jadi nggak emosi dia. Orang dia salah betul. Yang pantas emosi siapa? Dia nggak begitu dikata begitu, ya kan? Berarti orang tawadu nggak bakalan emosi karena merasa dirinya paling rendah terus. Kasih saya dikasih tahu, kasih saya dikasih. Emang saya begitu, ya. Itu adab bagi orang yang dinasehati. Lain lagi adab orang yang nasehatin. Berarti orang yang beradab itu, orang yang tawadu, kalau dijelasin nggak apa-apa. Ini semuanya dinasehatin depan orang. Oh, emosi. Emang gak tawadu lu, gak tawadu ente aja dablek. Nasehatin bukan depan orang, itu namanya ibah, fadah. Itu namanya ngulitin. Waliyadu billah. Ya. Jadi beda likulli maqam, likulli maqal, maqam. Engkau sebagai penasehat ada adabnya penasehat. Sebagai yang diberi nasihat ada adabnya untuk nasihat. Sebagai murid ada adabnya sebagai murid. Sebagai guru ada adab sebagai guru. Ya. Jadi ada adabnya masing-masing. Ada lagi pertanyaan apa? Kelas. Allahu a'lamu bishawab.